Jumpa kembali di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita mencoba berefleksi pada satu pertanyaan penting. Masihkah iman menjadi terang ketika politik justru memecah belah? Kita hidup di zaman ketika perbedaan pilihan politik bisa merusak persahabatan. Media sosial penuh amarah, diskusi berubah menjadi debat, dan kadang gereja pun ikut terpolarisasi. Lalu di mana posisi iman? Apakah iman harus diam atau justru bersuara? Mari kita masuk pada bagian realitas polarisasi. Polarisasi politik bukan hanya soal perbedaan pilihan. Ia adalah kondisi ketika masyarakat terbelah secara emosional dan identitas. Fenomena ini terjadi hampir di seluruh dunia. Kita bisa melihatnya dalam dinamika politik di Amerika, di berbagai negara Eropa, demikian juga di Indonesia. Di Indonesia, momentum politik seringkali memunculkan istilah-istilah yang membelah, seperti cebong, kampret, kadrun, dan seterusnya. Identitas agama, suku, bahkan gereja bisa terseret dalam pusaran itu. Media sosial mempercepat polarisasi. Algoritma bekerja bukan untuk memperdalam kebenaran, tetapi memperkuat preferensi. Kita tidak lagi mencari kebenaran, kita mencari pembenaran. Dan dalam situasi seperti ini, iman seringkali ditarik menjadi alat legitimasi. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian analisis kritis. Secara sosiologis, polarisasi muncul ketika identitas menjadi lebih penting dari argumentasi. Emosi mengalahkan rasio dan kekuasaan lebih diprioritaskan daripada etika. Seorang filsuf politik seperti Hannah Arendt pernah mengingatkan bahwa ketika ruang publik kehilangan rasionalitas, yang muncul adalah ekstremisme. Dalam konteks Indonesia, kita sebenarnya memiliki fondasi kebangsaan yang kuat melalui Pancasila. Pancasila menempatkan ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dalam satu tarikan nafas. Namun problemnya bukan pada ideologinya, problemnya pada mentalitas kita. Kita lebih mudah tersulut daripada berdialog, lebih cepat menghakimi daripada memahami. Dan disinilah iman diuji. Selanjutnya kita masuk pada bagian perspektif teologis. Dalam tradisi Kristen, Yesus tidak pernah menjadi partisan politik. Namun ia juga tidak apatis terhadap ketidakadilan. Ia hidup di tengah kekuasaan Romawi yang represif. Ia menghadapi elit agama yang korup secara moral. Namun pendekatannya bukan polarisasi, melainkan transformasi hati. Ketika ditanya soal pajak kepada kaisar, ia berkata, "Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Artinya, iman tidak boleh ditelan politik, tetapi iman juga tidak boleh kehilangan relevansinya dalam politik. Teolog seperti Dietrich Bonhoeffer menunjukkan bahwa iman harus berani bersuara ketika kekuasaan kehilangan moralitas.
Namun bersuara bukan berarti membenci. Kritis bukan berarti kasar. Iman yang dewasa mampu berbeda tanpa membenci, mampu tegas tanpa kehilangan kasih. Mari kita masuk pada implikasinya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang beriman di tengah polarisasi? Pertama, jangan biarkan identitas politik lebih tinggi dari identitas iman. Kedua, belajar dengar sebelum berbicara. Ketiga, uji setiap informasi. Jangan langsung membagikan sesuatu hanya karena sesuai dengan preferensi kita. Dan keempat, jadilah penenang, bukan provokator. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Yang kurang adalah orang bijaksana. Dan kebijaksanaan lahir dari iman yang matang. Polarisasi mungkin tak terhindarkan dalam demokrasi, tetapi perpecahan batin tidak harus kita pelihara. Iman seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok, menjadi terang, bukan bara. Karena pada akhirnya kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita tetap satu kemanusiaan. Kita percaya bangsa ini tidak akan hancur karena perbedaan. Ia hancur jika kita kehilangan nurani. Terima kasih sudah menyimak podcast Ikatan Kristen Nusantara. Bagaimana menurut Anda? Apakah iman hari ini masih menjadi penentu dalam politik? Sampai jumpa pada episode berikutnya.